لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah zakat fitrah tersebut sudah kami sampaikan kepada 156 mustahik atau penerima, ya. Dan adapun muzaki itu 186. Jadi jumlah tersebut tadi 19 juta bersama beras 803, yaitu dari para muzaki sejumlah 186. Ya, kemudian itu mustahik atau orang yang berhak menerimanya adalah berjumlah 156. Alhamdulillah sudah tersalurkan kepada mereka-mereka berhak. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan semuanya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah mempercayakan menitipkan infak sedekah atau zakat infak sedekah pada kami ini. Dan doa kami semoga kami bisa mengemban amanah daripada jemaah sekalian untuk tahun depan berikutnya, ya. Kemudian adapun kas atau promol selama bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan yang setiap malam berjalan itu berjumlah 7.470.000. Sekali lagi, promo yang setiap malam jalan selama Ramadan 7.470.000 rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Rasulullah khatamin nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya di pagi hari ini kita menyatukan hati untuk bersimpuh di tempat yang berbahagia ini menyambut datangnya hari agung, pagi hari raya Idul Fitri, hari raya kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur yang penuh dengan ampunan dan penuh karunia. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang tidak bisa hadir di tempat ini, mari kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah memberikan kesembuhan dan ikut merasakan kebahagiaan hari ini. Bagi ayah, ibu, saudara kita, kakak kita, anak kita yang hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena Allah wafatkan, menuju ridha Allah yang agung itu harus ditempuh dengan ibadah sebaik-baiknya dan amal soleh secara ikhlas dan jujur dengan ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan jati diri kita sebagai hamba Allah dalam ibadah siam adalah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri atau sebagai hamba itulah kita akan bersikap istiqomah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah puasa yang kita laksanakan membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah, yaitu tahapan sebagai orang yang mempunyai sikap zulumat, sikap hewani yang menjauhkan kita dari sikap-sikap hewani seperti mudah mencaci maki, menggibah, berkata sia-sia, mudah berjanji, berdusta, tamak, mudah marah, culas, malas, mengumbar syahwat, serta rakus, jorok dan susah diatur, menuju tahapan yang paling tinggi sebagai insan rububiyah atau hamba Allah dengan sami'na wa ata'na. Ibadah sholat tarawih yang kita laksanakan dari qiyamul lail adalah salah satu pelaksanaan dalam tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah membaca Quran adalah bentuk kerendahan hati dan kebodohan hamba agar bisa mengambil pelajaran hikmah dari petunjuk-petunjuk Rabb-Nya. Ibadah zakat adalah ibadah yang membangun simpati atau tafahum, saling memahami satu sama lain, dan tarahum, membentuk kasih sayang satu sama lain. Para hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembentukan jati diri ini bisa dilihat dari contoh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, bahwa suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang musyrikin bertamu ke rumahnya. Sebagai seorang nabi, beliau seperti biasa menjamu tamunya, memuliakan tamunya, dan memberikan penghormatan dengan segala susu murni. Kemudian musyrikin itu meminumnya satu gelas. Setelah selesai satu gelas, Rasulullah kemudian mengambilkannya menjadi satu gelas. Kemudian musyrikin itu, tamu itu meminumnya kembali. Setelah itu yang ketiga kali Rasulullah menyajikan kembali, kemudian diminumnya sampai habis. Sampai akhirnya Rasulullah menghidangkan 7 gelas susu murni itu dihidangkan kepada tamunya. Tamunya itu kembali meminumnya sampai habis. Waktu berjalan terus, kemudian sampai suatu saat musyrikin itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian tamu itu kembali bertamu kepada Rasulullah SAW. Seperti biasa, Rasulullah kembali menyuguhkan dan menghormatinya sebagai tamu, menyuguhkannya susu murni 1 gelas. Kemudian sekarang setelah menjadi mualaf, dia meminumnya 1 gelas susu tersebut. Kemudian Rasulullah ingin kembali mengambil susu tersebut, namun mualaf itu menyatakan, ya Rasulullah, cukup 1 gelas saja. Kemudian Rasulullah mengomentari sikap seorang mualaf tersebut dengan suatu hadis yang diriwayatkan dalam hadis Muslim nomor 3843. Al-mu'minu yashrabu fil mi'an wahidin wal kafiruna yashrabu fi sab'atin a'amin. Seorang muslim cukup meminum dengan 1 gelas, sedangkan seorang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Dari contoh kita di atas bisa melihat betapa besarnya perubahan jati diri seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup inilah yang membentuk jati diri hijrahnya seorang mukmin. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya kekhawatiran kepada umatnya di masa yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Inna mi'a ahsya'alikum sahwatin ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa." Artinya, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjebak dalam keinginan hawa nafsu dan dorongan perutmu, dorongan seksualmu dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang hamba kehinaan, yaitu nafsu perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita, sehingga kita sering jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjebak kelambah kenistaan. Ada bagian dari masyarakat yang terjebak dalam nafsu, mengikuti hawa nafsu perutnya, makan dengan berlebihan. Dan itu juga Rasulullah sangat membenci dengan sikap seperti itu, makan berlebihan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu batinnya ya. sama. Nggak ada salah ya. Benar. Foto dulu deh.